Rabbil Alamin. Hari ini kita masuk pada agenda 2 kembali ya. Semoga hari ini teman-teman semua sehat-sehat tanpa kekurangan satu apapun ya. Saya mohon maaf karena ada terjadi reschedule jadwal berhubung ada jam tadi yang sedikit agak berbenturan ya. Oke, saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa beradaptasi. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, sedikit mengganggu weekend ibu bapak sekalian ya. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman semuanya adalah orang yang adaptif, yang bisa beradaptasi dengan cepat ya. Oke, untuk sesi ini kita akan hanya mengkonfirmasi beberapa penugasan-penugasan yang sudah diberikan pada sinkronus pertama ya, pertemuan pertama ada beberapa penugasan dan tugas kami adalah hanya mereview kembali apa yang sudah dilaksanakan untuk asinkronusnya ya. Kita mulai dari tugas kelompok dulu. Jadi kemarin tugas kelompok dibagi berapa kelompok? 2 ya. Dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 ada silakan present kelompok 1. Present kelompok 1. Maaf Ibu, ini tugas kelompoknya ada 2 Ibu. Iya, nanti dimulai dari yang pertama dong. Oh iya. Sebentar, saya buka dulu. Saya jadi lupa juga. Ya. Oh, ini beda-beda orang ya? Beda, setiap kelompok beda penugasan. Perasaan iya, Bu. sama deh. Iya, Bu. Bentar ya. Lagi ada 2 ya? Iya, oke. Kita mulai dari video role model tokoh berakhlak. Ya, kita mulai dari video role model tokoh berakhlak. Siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok berapa? Regen. Kelompok berapa? Kelompok 1 dulu deh, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ibu Isnun ya. Siapa kelompok 1? Saya sudah hafal semua nama kelompoknya. Coba siapa? Kelompok 1 tolong raise hand dulu. Kelompok 1 raise hand. Semua kelompoknya raise hand. Ini kedengaran nggak ya? Mana? Kedengaran Bu. Kedengaran Bu, kedengaran. Tapi tidak ada yang raise hand, Pak Hasan. So, jangan-jangan tidak ada kelompoknya ini. Nah? Yang raise hand mana? Sari Wardani kelompok 1 ya. Oke. Iya Ibu izin. Ya Ibu Sari. Yang kelompok 1, ya Ibu izin. Pak Devri. Kelompok siapa? Pak Devri, Pak Muhrim, Ibu Fildesi, Ibu Isnun dan saya sendiri. Oke. Oke, silakan oke Bu Isnun Devrianto ya. Oke, silakan dipaparkan dulu ya, ditayangkan. Nanti teman-teman yang lain memberikan masukan terhadap apa yang sudah apalagi dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Izin mau cari videonya dulu Bu. Bisa. Ya Ibu izin, baik boleh di share screen-nya Ibu. Oke, silakan.
Ibu Sari, nanti ini di stop share dulu. Stop. Bagaimana Bu, izin ya? Habis itu setelah di stop share ulang. Ibu stop dulu. Bagi Suaranya tidak di share sound saja. Stop dulu. Nah, kemudian share ulang. Di ujung sebelah kiri itu ada tulisannya share sound. Ibu centang di situ ya. Centang di situ baru Ibu share. Oh iya. Centang juga di sebelahnya optimize for video clip baru di share. Ya, oke. Siap. Terima kasih Bu. Jadi Ibu Tabe di sini kami Anies Rashid Baswedan lahir 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Orang tua Anies dikenal sebagai akademisi karena ayah Rashid Baswedan adalah mantan wakil rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya Alia Rashid adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini kita bisa lihat bahwasanya Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan melayani masyarakat dengan menanggapi pengaduan warga terkait belum adanya pemberitahuan resmi tentang posko tempat pengaduan masyarakat khususnya di Kelurahan Cipinang, Cimpedak. Kualitas kepemimpinan Anies sudah tak diragukan lagi, dibuktikan saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara beruntun, pemerintahannya meraih 5 kali opini WTP, wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta. Seperti tahun lalu saya sampaikan, ketika yang keempat, insya Allah kelima, harus ini sudah menjadi kebudayaan di Jakarta, yang mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan akan diteruskan. Seperti yang kita lihat bersama bahwa Bapak Anies Baswedan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah C40 CTS bersama Gubernur Tokyo Yuriko Koike dalam penetapan di London, Inggris pada tanggal 4 Desember di tahun 2020. C40 merupakan jaringan yang menghubungkan 97 kota besar dunia yang telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah progresif terkait perubahan iklim. Bisa kita lihat bersama bahwa dalam hal ini Bapak berkompeten dalam pertemuan tersebut. Beliau menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga apa yang beliau usulkan langsung disetujui oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sosok Bapak Anies Baswedan dikenal sebagai pemimpin yang mencintai keharmonisan. Hal ini bisa kita lihat dari hadirnya beliau pada acara peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah agama Hindu. Beliau dikenal juga sebagai sosok yang senang berbaur dengan masyarakat. Di sini kita bisa lihat bagaimana sang tokoh, khususnya Pak Anies Baswedan, sangat berdedikasi untuk kepentingan bangsa negara, di mana beliau tidak ingin sikap acuh tak acuh menjadi mindset para ASN di Indonesia. Ikut seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2, tapi tidak mendaftar. Anies mengaku sudah meminta kepada pihak inspektorat. Di usia yang 38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia saat dipilih menjadi rektor Parah Madinah. Pada tahun 2010, Bapak Anies menjadi tim 8 KPK. Tahun 2013 menjadi Ketua Komite Etik KPK. Hingga akhirnya di tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 23 September 2016 bersama Sandiaga Uno mencalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2020. Bisa dilihat dari perjalanan karir Bapak Anies Baswedan, beliau sangat adaptif, di mana mampu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang diberikan. Kolaboratif. Bapak Anies Baswedan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, selain menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, ia juga menjalin kerjasama dengan negara lain seperti negara Eropa untuk kemajuan DKI Jakarta khususnya di bidang transportasi. Oke, silakan kelompok
kelompok 2 mungkin menanggapi apa tadi video yang ditayangkan oleh kelompok 1. Mungkin ada menurut teman-teman yang lain penerapan nilai-nilai berakhlaknya tadi ada yang ingin diintervensi atau ingin ditanggapi, silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa saja berarti? Bu Astuti ya. Bu Astuti, bagaimana tadi Ibu melihat video yang ditayangkan oleh kelompok 1? Tes. Ada Ibu? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Melihat dari tayangan video yang ditampilkan oleh teman tadi di kelompok 1, ya Masya Allah sangat menginspirasi dari tokoh Pak Anies Baswedan. Semoga kita bisa mencontoh beliau dari sisi beliau menjadi seorang yang sangat akuntabel, kemudian beliau menjadi orang yang menginspirasi kita semua untuk menjadi ASN yang berakhlak ke depannya, insya Allah. Kemudian beliau juga kita lihat tadi dari tayangannya sangat loyal, kemudian sangat loyal kepada masyarakat dan kepada rakyat DKI Jakarta khususnya. Terima kasih, Bu. Oke, itu tanggapan dari Bu Astuti ya. Oke, terima kasih. Saya kira pemilihan tokohnya juga cukup baik sekali. Walaupun Pak Anies yang namanya manusia ya, pasti masih ada yang like, ada yang dislike ya. Itu sesuatu hal yang biasa. Tapi menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, semoga bisa menjadi model atau role model untuk kita ya, untuk bisa kita contoh sebagai panutan kita ya, minimal walaupun tidak sempurna tetapi mendekati kesempurnaan ya. Kita berikan salut untuk kelompok 1. Salut untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, langsung saja kelompok 2, silakan. Ibu, saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, subkelompok 2, angkatan 22, wilayah Bangkai. Pada kesempatan hari ini akan menceritakan tentang Indonesia dan Aktif menurut kelompok kami. Sebutkan nilai berakhlak. Tersebut adalah Ridwan Kamil. Saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Berikut profil beliau. Berorientasi pelayanan, Bapak Ridwan Kamil dalam melaksanakan tugasnya selalu memberikan pelayanan dengan ramah, cepat tanggap dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Beliau mengatasi masalah kelangkaan minyak bumi di Kabupaten Jawa Barat dengan menggelar operasi pasar. Bapak Ridwan Kamil sejak kecil sudah terbiasa bekerja keras dan kreatif. Bapak Ridwan Kamil sudah banyak mengantongi apresiasi tidak hanya di dalam negeri tetapi dunia internasional. Berkat kepiawaian itu, ia dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Bandung. Di tangan beliau, nama Bandung semakin menonjol. Satu persatu solusi yang pernah ia tawarkan sudah diaplikasikan. Salah satunya penataan taman kota dan penerobosan teknologi pun dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Kompeten.
Ridwan Kamil, dalam melaksanakan tugasnya, beliau tidak pernah membeda-bedakan masyarakatnya, baik dari segi status sosial, suku, maupun agama, seperti dalam memberikan pelayanan vaksin yang dilakukan secara merata kepada semua masyarakat tanpa terkecuali para penyandang disabilitas. Loyal, yang loyal ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil. Loyal dalam profil ASN dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satu panduan perilaku loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai loyal. Bapak Ridwan Kamil Jawa Barat mengenalkan permainan anak Capai yang terdiri dari motivasi, Bapak Capai, Lima, Kepala Desa dan Campur Kabupaten. Permainan yang interaktif dan menyenangkan dan anak dalam mempelajari teknologi kelompok tersebut tidak dengan Jawa Barat. Salah satunya adalah program digital. Ridwan Kamil kolaborasi pada melaksanakan program masyarakat yang bergabung yang mengkira sebagai upaya peningkatan perekonomian Jawa Barat. Ya, role model yang bagus juga ya, yang Bapak Ridwan Kamil ya, juga saya sangat apresiasi dan juga bangga dengan beliau, dan saya pikir pemilihan tokoh yang baik. Tapi sebelumnya mungkin kita turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya anak beliau. Ya, jadi di situ pun ketika beliau berduka masih menunjukkan nilai-nilai berakhlak ya, teman-teman mungkin bisa lihat di media-media bagaimana seorang ayah walaupun kehilangan anaknya tetapi tetap bersabar, kemudian tetap apalagi namanya menjalankan tugas-tugasnya walaupun dalam keadaan yang benar-benar mereka berduka ya, seperti itu. Nah, semoga ini bisa juga jadi model ya untuk teman-teman ASN ke depan. Mungkin kelompok 1 Ibu Isnun, mungkin Ibu Isnun menanggapi tadi apa video yang ditayangkan oleh kelompok 2. Silakan Ibu Isnun. Baik, terima kasih Ibu. Menurut kelompok kami, menurut saya role model yang diambil oleh kelompok itu sangat baik, karena menurut saya Pak Ridwan Kamil itu merupakan sosok pemimpin yang baik, loyal, dan bisa memajukan daerah Jawa Barat. Nah, adapun nilai-nilai berakhlak, ada 7 poin nilai berakhlak itu menurut saya Pak Ridwan Kamil sudah menjalankannya dengan baik, meskipun mungkin sampai selama ini belum ada berita yang negatif tentang beliau. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri salut juga untuk kelompok 2 ya. Salut untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 ya. Bagus sekali, dan intinya adalah tujuannya adalah semua teman-teman bisa meniru atau mencontohkan atau menjadi model terhadap kepemimpinan kedua tokoh tadi, baik Ridwan Kamil dan Pak Anies ya. Dan kedua-duanya nanti adalah digadang-gadang menjadi calon presiden. Ya, jadi tentukan pilihan Anda. Ya, siapapun pemimpin kita adalah tentu kita harapkan adalah orang-orang yang benar-benar qualified di bidangnya dan bisa membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik. Oke, baik teman-teman sekalian, kita ke penugasan yang kedua, masih di tugas kelompok, yaitu terkait dengan benchmarking nilai-nilai berakhlak. Ya, benchmarking nilai-nilai berakhlak.
kita ini kelompoknya berbeda ya, saya aturnya berbeda ya, sampai lupa mengaturnya apa berbeda atau tidak. Kelompoknya tetap sama Bu Isnun atau berbeda? Berbeda Ibu. Oh berbeda, oke. Iya. Oke, kita lihat kelompok 1 untuk benchmarking nilai-nilai berakhlak. Kelompok satu itu ada saya sendiri Bu, ada Devrianto, ada Hafiz Naufal, ada Nur Hidayah, dan Sari Wardani. Oke, baik, silakan Ibu Isnun kalau begitu ya, langsung saja di-share. Oh ya Ibu. Mohon izin share screen Ibu. Maaf teman-teman, sudah tampil? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di mana yang beranggotakan saya sendiri ketua kelompok, terus anggotanya ada Devrianto Kalateka, Hafiz Naufal, Nur Hidayah, Sari Wardani Kamagi. Di sini kami mengambil benchmarkingnya itu Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Profil Bank BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Perusahaan ini kemudian mengubah nama menjadi NV Bank Sentral Asia pada tanggal 21 Februari 1957 dan menjadi PT Bank Sentral Asia pada tanggal 2 September 1975. Nah, PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 14 juta rekening, ribuan cabang, serta berbagai fasilitas transaksi yang menjadi layanan perbankan yang begitu mudah. PT Bank Sentral Asia memiliki visi dan misi yang mana visinya itu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misinya yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, meningkatkan nilai Prancis dan nilai stakeholder BCA. Nah, adapun nilai-nilai berakhlak di PT Bank Sentral Asia itu berorientasi pelayanan di mana Bank BCA atau Bank Sentral Asia terus memberikan prioritas kenyamanan nasabah dengan pelayanan yang mudah, aman, dan handal di setiap kegiatan. Selain itu, direktur dan karyawan PT Bank BCA setiap hari memberikan pelayanan terbaik kepada customer atau nasabah dengan pelayanan yang ramah, aman, dan nyaman seperti saat nasabah masuk ke dalam BCA, Bank BCA disambut dengan senyuman, sapa, dan salam dari pegawai dan security. Kedua, akuntabel. Tahun 2017 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan Indonesia dan BCA khususnya. Di sepanjang tahun BCA berinvestasi membangun infrastruktur dan sumber daya untuk memperkuat bisnisnya di bidang perbankan, transaksi, dan penyaluran kredit. BCA terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meraih berbagai peluang usaha, namun tetap menjaga kehati-hatiannya dalam menjalankan bisnisnya. Dengan dukungan loyalitas nasabah, BCA mampu mencapai kinerja yang solid di sepanjang tahun serta mempertahankan posisi sebagai bank pilihan bank nasabah di Indonesia. Yang ketiga yaitu kompeten. Bank Sentral Asia terus berupaya berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa di berbagai bidang, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut tidak hanya dilakukan ke dalam pengembangan internal organisasi, melainkan turut berbagi ilmu kepada berbagai institusi. BCA dipilih sebagai tempat pembelajaran kali ini oleh Universitas Unpad dan ITB, karena dianggap sebagai salah satu institusi yang unggul dalam pengelolaan dan pengembangan karyawannya. Melihat bahwa tantangan ke depan begitu besar, apalagi di era kemajuan teknologi dan globalisasi, sangat diperlukan manajemen pengembangan SDM yang tepat dan baik untuk dapat mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi. Yang keempat, harmonis. Bank Sentral Asia mendukung upaya pemerintah dan tim medis dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. BCA mengatakan komitmen untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang keadaan ekonominya terdampak pandemik. Komitmen ini diwujudkan melalui keikutsertaan BCA dalam program donasi seperti gambar di sebelah, kolaborasi sosial berskala besar yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan penyaluran bantuan bersama bakti BCA menggalang donasi dan memperoleh dana sebesar 1 miliar yang akan dikonversikan menjadi 10.000 paket sembako. Nah, yang kelima, loyal. Selain meningkatkan kepuasan pelanggan, BCA juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kontribusi karyawan di semua jenjang organisasi merupakan kunci dalam mempertahankan kepercayaan
dan memberikan layanan berkualitas kepada nasabah. Untuk itu, BCA memiliki komitmen dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi seluruh karyawan yang tersebar luas, baik di kantor pusat maupun cabang. Yang keenam, adaptif. PT Bank Sentral Asia terus mengembangkan digitalisasi dalam layanan perbankannya. Selain merespon kebutuhan pelanggan BCA yang rata-rata didominasi generasi milenial dan dekat dengan budaya digital, digitalisasi juga untuk mengikuti perkembangan perbankan di era digital. Salah satu layanan digital yang menjadi andalan perseroan adalah BCA Mobile Banking. Yang ketujuh, kolaboratif. Pada tahun 2022, PT Bank Sentral Asia bekerja sama dengan PT AIA Finansial dalam rangka mendukung program pemerintah dan mendorong program vaksinasi jelang mudik Lebaran dengan menghadirkan sentra vaksinasi. Kegiatan vaksinasi yang menjangkau lebih dari 30 penerima ini juga mendorong misi BCA di tahun ini untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Adapun kesimpulan atau hikmah yang kelompok kami bisa petik yaitu bagaimana belajar mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadi. Belajar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, terus melakukan inovasi seiring perkembangan zaman, menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang status sosial dan pendidikan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paten? Ya, sudah. Baik, sudah Ibu. Ya, oke. Kita lihat ya, seperti misalnya tadi nilai berorientasi pelayanan kenyamanan nasabah dengan mudah, aman, handal di setiap kegiatan. Ya, bisa nasabah yang ramah, ya, nyaman dan nasabah. Oke, kelompok yang lain silakan menanggapi. Mungkin ada yang ingin ditanggapi. Apakah nilai-nilai yang diinternalisasikan ada kebalik-balik atau sebagainya? Silakan ditanggapi. Coba naikkan ke atas lagi, coba lihat. Oh, no. Bukan. Yang di nilai-nilainya saja. Nilai-nilai kompeten, harmonis. Oke. Oke, saya kira semuanya sudah tepat ya internalisasi nilai dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, semoga juga nanti di masing-masing organisasinya bisa menginternalisasikan nilai yang sama, khususnya seperti BCA ya. BCA juga selalu melakukan inovasi-inovasi di bidang perbankan. Ya, oke, saya kira cukup untuk kelompok 1. Kita kasih keren untuk kelompok 1. Oke ya, silakan untuk kelompok stop share dulu. Langsung lanjut saja ya Bu ya, kelompok 2 silakan. Izin Bu. Pak Muhrim ya, Pak Muhrim ya. Ya, izin mau share screen Bu. Sebelumnya saya mau informasikan itu benchmarkingnya kita itu benchmarkingnya kita itu kiblatnya ke role model. Tidak apa-apa.
Iya. Role model? Iya, role model, Bu. Oke. Ana? Kenapa sinyalnya kurang bagus? Stop share dulu Pak. Mungkin belum di share sound-nya, jadi tidak ada kedengaran suaranya. Stop dulu saya. Stop dulu Pak Murim. Nah, nanti caranya share screen seperti tadi ya, share screen. Baru di sebelah ujung, sebelah kiri paling bawah ya, ada tulisannya share sound. Kemudian optimize. Sudah Pak, sudah Bu. Ya, oke, silakan. Soalnya tidak ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar Angkatan 32, kelompok 2, akan memaparkan benchmarking role model yang telah kami buat bersama-sama. Tanpa berlama-lama, peserta pertama yang akan memaparkan yakni Ibu Astuti Handayani. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya share screen dulu. Terima kasih. Langsung saja. Model kali ini adalah kami ambil Ibu Tri Risma Harini, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Risma, lahir di Kediri, Jawa Timur 20 Oktober 1991. Beliau adalah wali kota Surabaya, wanita pertama yang menjabat sejak tahun 2010 sampai 2020. Beliau menjabat menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 sampai sekarang. Nilai-nilai dasar yang ASN yang ada dalam diri beliau adalah pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Risma hari ini adalah merupakan pejabat yang visioner. Beliau menciptakan inovasi seperti mall pelayanan publik yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kedua, akuntabel. Menteri Sosial Ibu Risma ini beliau selalu bertanggung jawab atas jabatannya, dan nilai akuntabel dari sosok beliau ini adalah jujur, cermat, dan bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Selanjutnya, kompeten. Beliau dikenal dengan beberapa kompetensi yang dari prestasi yang beliau dapatkan. Kemudian harmonis, cinta kasih yang ada terhadap beliau mampu menjalankan kepemimpinan ini sebagai wali kota Surabaya serta Menteri Sosial. Beliau sangat mengayomi stafnya tanpa pandang bulu. Loyal. Ibu Trisma hari ini adalah pemimpin yang memiliki loyalitas yang tinggi, dan beliau kerap terlihat di berbagai acara yang ada di Surabaya. Kemudian adaptif. Kota Surabaya menjadi tuan rumah dalam peringatan Hari Habitat Sedunia pada tahun 2020. Terakhir adalah kolaboratif. Salah satu kerjasama yang dilakukan Ibu Risma adalah MOU Sister City di Gedung Balai Kota Surabaya pada tanggal 19 Maret 2020. Ya, itu tadi penyampaian tentang sosok Ibu Risma. Semoga kita dapat meneruskan jika beliau dalam membangun. Oke, teman-teman sekalian ya. Role model ini, kalau penugasannya role model gitu ya. Role model kan tadi sudah.
tadi ini kenapa kelompok 2 pakai role model ya? Kalau role model itu kan tadi sudah 3 kelompok ya tadi. Role model itu 3 kelompok. Cuman 2, Ibu. Iya, terus nilai tadi nilai-nilai benchmarking untuk nilai-nilai berakhlak kan yang tadi ya di penugasannya itu dibaca ya. Di penugasan itu saya tuliskan peserta secara kelompok melakukan benchmarking secara online, internet, telepon, video call maupun cara lainnya. Yang kedua, lokus benchmarking adalah instansi pemerintah pusat atau daerah maupun perusahaan, baik BUMN ataupun swasta. Iya enggak? Kelompok 2, apa salah penugasan atau gimana ya? Gimana Pak Muhrim? Atau ada yang dibikin atau cuma tidak dipaparkan? Mas, Bu, berapa hari lalu Bu ada konfirmasi kita ada konfirmasi sama Ibu tentang jenis tugasnya itu katanya bisa pakai role model, jadi kita pakai role model. Iya, soalnya 2 hal yang berbeda. Satu video role model, satu benchmarking nilai berakhlak, satu role modelnya, satu organisasi modelnya. Jadi satu orang secara individu, kemudian satu untuk organisasi. Ya enggak Ibu Isnun ya? Kan tadi kelompok 1 sudah mencontohkan ya. Enggak apa-apa, nanti diperbaiki aja lagi ya. Oke, kelompok 2 nanti diperbaiki ya. Yang kita benchmark ini adalah bukan individunya, tetapi organisasi baik itu swasta ataupun BUMN. Oke, tapi tidak apa-apa. Saya apresiasi tetap usaha dari kelompok 2 ya. Oke, terima kasih. Lalu kita ke analisis kasus. Jadi analisis kasus ya, ada 3 analisis kasus di sini. Cari, pelajari dan analisa kasus terkait 7 mata pelatihan. Agenda 2, didiskusikan dengan rumusan kasus atau masalah pokok. Bentuk penerapan dan penerapan berakhlak. Ya, silakan siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok 1 lagi, silakan. Silakan. Mana ini kelompoknya kok kayak ini pesertanya kayak kurang aktif ya? Mana sayang ini kelompok 1-nya mana? Kelompok 1 untuk kasusnya. Lain kasus-kasusnya mana? Ibu lagi dipersiapkan, Bu. Oh ya, oke. Tapi di raise hand dulu. Kalau sudah di info langsung raise hand. Saya kelompok 1 ya, karena ibu biasa sudah lupa kelompok 1 yang mana, yang kelompok 2 yang mana ya. Silakan. Assalamualaikum, Bu, izin mau share screen.
Izin share screen, Bu. Iya. Siapa yang share ini? Pak Murim share ya? Iya, Bu, izin share. Kenapa? Susah tershare. Baru cari filenya. Tidak, Ibu sudah ada. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 32 Kelompok 3. Kami akan menganalisis penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar PNS berakhlak pada sebuah video kasus kecurangan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara oleh salah satu pemerintah provinsi. Namun, terlebih dahulu kita simak video berikut ini. Sebanyak 59 peserta CPNS 2021 lalu masih menjadi saksi atas keterlibatannya dalam kasus kecurangan ujian tes tertulis. Sementara itu, polisi juga sudah menetapkan 3 tersangka, yaitu ASN Pemprov Sulbar, jokinya, dan 1 tim ITE. 2 orang ditangkap di Makassar dan 1 lainnya ditangkap di Mamuju. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Hablu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa Polda Sulawesi Barat telah mengungkap 3 tersangka, telah merilis 3 tersangka kasus kecurangan CPNS 2021 lalu, di mana 3 tersangka ini memiliki peran berbeda-beda. Satu merupakan ASN Pemprov Sulawesi Barat, tepatnya bekerja di Badan Kepegawaian Daerah dan terlibat sebagai panitia pada saat pelaksanaan CPNS 2021. Satunya lagi ini merupakan joki ataupun pencari peserta yang diiming-imingi untuk bisa lulus dengan menggunakan jasanya itu. Dan ketiga ini merupakan bagian tim IT dari tersangka ini. Dan dapat saya informasikan bahwa ada 15 barang bukti yang sudah disita oleh Polda Sulawesi Barat, dan seluruh peserta yang terlibat juga dalam kasus ini yang merupakan 59 orang ini dari 2 titik lokasi, satu di Kabupaten Mamuju dan yang kedua di titik Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat ini. Semuanya masih sekedar sebatas saksi. Hal itu lantaran pihak Bareskrim Polri telah melakukan olah TKP dan menetapkan seluruh peserta yang terlibat dalam kasus kecurangan CPNS ini masih sebatas saksi ataupun sebatas korban. Ya, itu tadi berita kecurangan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Terdapat 4 poin yang akan kami rumuskan pada pokok isu kali ini, yaitu yang pertama, rumusan kasus atau permasalahan pokok. Yang kedua, analisis kasus. Yang ketiga, gagasan alternatif pemecahan masalah, serta konsekuensi penerapan gagasan alternatif. Rumusan masalahnya yakni kecurangan pada pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Adapun aktor yang berperan dalam kasus tersebut ialah salah satu ASN Pemprov Sulawesi Barat, dalam hal ini pegawai BKD, yang berperan sebagai panitia seleksi. Joki yang berperan mencari calon pengguna jasa, dan IT person yang bertugas mengoperasikan aplikasi remote access. Kemudian pada analisis kasus, kami memfokuskan 2 jenis pelanggaran nilai-nilai dasar ASN berakhlak,
yakni yang pertama, akuntabel. Pelanggaran yang dilakukannya yakni menyalahgunakan wewenang jabatannya sebagai panitia seleksi. Kemudian yang kedua, loyal. Adapun pelanggaran yang dilakukan ialah tidak menjaga nama baik instansi dan tidak memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dampak yang ditimbulkan jika kasus ini dibiarkan diantaranya sumber daya manusia yang tidak berkualitas dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya pada pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Pada kasus ini, kami juga merumuskan beberapa gagasan alternatif pemecahan masalah, yakni menelusuri dan menindaklanjuti oknum atau pejabat yang terlibat, meningkatkan pengawasan terhadap ujian seleksi calon aparatur sipil negara, pemberian sanksi baik berupa pemberhentian sebagai aparatur sipil negara maupun sanksi pidana. Adapun konsekuensi dari setiap alternatif pemecahan masalah yakni meminimalisir terjadinya penyelewengan jabatan, kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan instansi, serta memberi efek jera kepada pelaku. Demikianlah paparan analisis penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari kami. Harapan kami, semoga pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara ke depannya sudah tidak ditemukan lagi kasus kecurangan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan menjadikan Indonesia lebih maju tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus tadi videonya. Kalau ini bagus tadi, bagus Pak Muhrim videonya ya. Sudah sesuai dengan tugasannya. Oke, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Silakan. Tidak ada tanggapan? Semua sudah baik-baik saja? Oke, selanjutnya silakan langsung saja kelompok selanjutnya. Iya, silakan Ibu Sariwardani ya. Soalnya kita ada beberapa konfirmasi penugasan ini ya, waktunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita langsung cepat saja. Belum ke kamus aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang akan memaparkan beberapa kasus pelecehan seksual oleh oknum guru yang melanggar nilai-nilai ASN berakhlak. Selamat menyaksikan. Seorang guru diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya saat sedang belajar. Berdasarkan gambar terlihat sangat jelas bahwa guru tersebut memakai seragam ASN. Tindakan yang dilakukan tersebut sangat melanggar nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya dalam hal nilai berorientasi pelayanan, di mana seorang guru harusnya memberikan pelayanan yang prima kepada muridnya, mengajarkan, memberikan ilmu yang apa harusnya murid dapatkan dengan keadaan yang nyaman, tanpa tekanan. Di sini, murid tersebut malah mendapatkan tindakan yang tidak sesuai. Selain itu, tindakan tersebut melanggar nilai dasar ASN akuntabel, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru yang profesional. Hal demikian membuat Dinas Pendidikan dan sekolah tersebut mengusut dan akan memberikan sanksi tegas agar yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang guru harusnya menjadi panutan dan teladan yang baik untuk semua orang termaksud muridnya, dengan terus meningkatkan kemampuannya untuk memberikan kinerja yang terbaik dalam mendidik muridnya menjadi siswa dan siswi yang berprestasi, untuk membangun masa depan yang baik. Namun kini malah sebaliknya, gurulah yang menjadi mimpi buruk dan perenggut masa depan muridnya. Hal ini memberikan dampak kepada kekhawatiran orang tua dan siswa, serta membuat kinerja seorang guru menjadi dipertanyakan. Sikap peduli, menghargai, tolong-menolong, baik kepada rekan sejawat maupun murid didiknya adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Namun kini seorang guru malah menjadi pelaku tindakan pelecehan seksual kepada muridnya yang mengakibatkan trauma tersendiri terhadap murid didiknya. Sejumlah orang tua dari 7 pelajar sekolah dasar di Gunung Sitoli, Sumatera Utara melaporkan seorang guru di sekolah atas kasus dugaan pelecehan. Tidak hanya dilecehkan, anak-anak mengaku dipertontonkan video yang berisi pornografi. Ketujuh siswa itu diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan guru mereka sejak setahun yang lalu. Menurut salah seorang orang tua, saat diberi tugas kelas, anaknya dilecehkan guru tersebut.
Korban diancam dan diiming-imingi uang agar tidak melapor kepada siapapun tentang apa yang dialaminya. Para orang tua berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku ditangkap. Seorang oknum guru sekolah dasar di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 2 siswinya. Pelaku berinisial SJH 40 tahun berstatus PNS. Menurut laporan kepolisian Polres Tapanuli Utara, setiap melakukan aksinya pada kedua muridnya, korban diminta masuk ke dalam ruangan guru untuk mengambil sesuatu. Ketika korban sampai di dalam ruangan guru, pelaku langsung menyusul dan melakukan aksi bejatnya kepada muridnya. Kasus ini terbongkar ketika salah satu korban menceritakan perlakuan bejat gurunya kepada ibunya. Ibu korban kaget mendengar kejadian tersebut. Keluarga kemudian melaporkan kejadian yang dialami putrinya ke Polres Tapanuli Utara. Satreskrim Polres Tapanuli Utara langsung melakukan olah TKP di sekolah tersebut dan memeriksa para saksi di ruangan unit PPA Polres Tapanuli Utara. Menurut keterangan Kasubag Humas Polres Tapanuli Utara, sampai saat ini ada 2 keluarga yang melapor ke Polres Tapanuli Utara dalam kasus pelecehan seksual oknum guru tersebut. Sikap kolaboratif memang diamalkan dalam proses belajar mengajar oleh seorang guru kepada muridnya. Namun, sikap yang dilakukan seorang guru di luar diam kerja justru berupa pelecehan seksual kepada muridnya. Ini menyebabkan siswa yang seharusnya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dengan aman dan nyaman, malah mental dan masa depannya dihancurkan. Setelah menelisik lebih dalam dan memahami mengenai kasus pelecehan seksual seorang guru terhadap muridnya, kami sadar bahwa kerugian besar justru harus ditanggung oleh mereka yang menjadi korban pelecehan seksual, yang dimana seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Oke, komplit ya, videonya komplit, bagus. Ya, baik kelompok, aduh kenapa ini, bentar ya. Ya. Oke, baik, untuk kelompok 2 tadi videonya komplit ya, bagus sekali. Kita kasih apresiasi. Salut tadi buat videonya ya. Komplit dengan apa yang menjadi penugasan-penugasannya. Ini yang terakhir untuk kelompok ya. Ini ada yang terakhir kelompok sebelum masuk ke individu. Kelompok yang tadi adalah berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya, buatlah kamus aktualisasi berakhlak. Ada yang dibuat? Ibu Isnun ada yang dibuat? Iya, ada Ibu. Ada, iya. Boleh. Silakan kelompok Ibu Isnun dilanjutkan nanti lagi. Maaf Ibu. Maaf Ibu, ini tugasnya belum ada pembagian kelompoknya Ibu, karena di Kolabjar belum ada Ibu. Masa? Jadi siap yang kerjakan individu masing-masing. Iya Ibu. Masing-masing. Oh ya udah. Ya udah. Karena ini juga adalah nanti internalisasi untuk masing-masing. Masing-masing saja yang apalagi namanya memaparkan. Ya. Nah ini kan ada 10 orang, kita paparkan saja. Karena kalau individu, oke boleh mulai dari Ibu Isnun dulu. Maaf Ibu, kurang jelas tadi. Ya, yang tadi, yang berakhlak tadi kamus ini di Kolabjar tidak bagi kelompok ya? Belum ada Ibu pembagiannya Ibu. Oh iya, oke. Kita masuk ke penugasan individu saja kalau begitu ya. Penugasan individu. Di Kolabjar belum tampil Ibu. Belum tampil. Oke. Kalau begitu kita masuk ke refleksi nilai-nilai berakhlak. Kita mulai dari pengalaman bicara. Ini aja. Aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Uraian dibuat untuk minimal 2 kegiatan. Sumber kegiatan bisa merujuk pada tupoksi dan SKP.
Ya, kita mulai dari Bu Isnan. Ini sudah ada ya, Bu Isnan sudah buat. Bu. Sudah ya? Iya, ada Ibu. Oke. Dari Ibu Isnan dulu, silakan. Ya, untuk sesi kedua ini memang hanya adalah bagaimana mengkonfirmasi penugasan saja. Untuk maaf Ibu, izin share screen Ibu. Oh ya, silakan. Mana itu tugas? Aku lupa ya apa namanya. Tugas. Oh ini. Yang lain silakan disiapkan memang, nanti sisa di-share kalau misalnya ini ya sudah ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Yang di sini saya mengambil 2 kegiatan sesuai dengan tupoksi saya. Yang pertama itu melakukan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita, di mana tahapannya pertama berkoordinasi terkait jadwal kegiatan dengan bidan desa dan kader posyandu. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan pengukuran seperti timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala. Yang ketiga, melakukan pemantauan pertumbuhan bekerjasama dengan kader posyandu. Yang keempat, menyampaikan hasil pemantauan pertumbuhan. Yang kelima, melakukan konseling mengenai hasil pemantauan pertumbuhan. Adapun keterkaitannya dengan nilai berakhlak yaitu sikap hormat, sopan saat berkoordinasi dengan bidan desa dan kader posyandu sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal. Yang kedua, meminta bantuan kader terkait rencana pemantauan pertumbuhan pada balita merupakan penerapan nilai dasar kolaboratif. Menyesuaikan waktu kegiatan dengan masyarakat atau ibu balita sebagai bentuk penerapan nilai dasar adaptif. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemantauan pertumbuhan balita merupakan penerapan dari nilai dasar kompeten. Melakukan pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan merupakan penilaian dasar dari berorientasi pelayanan. Menyampaikan hasil pemantauan pertumbuhan kepada ibu balita dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan penerapan nilai dasar akuntabel. Serta memberikan konseling mengenai hasil pemantauan kepada ibu yang balitanya mengalami masalah atau gangguan pertumbuhan dengan cara sopan, santun, dan murah senyum, tanpa membedakan status ibu balita merupakan penerapan dari nilai dasar harmonis. Yang kedua yaitu melakukan penyuluhan tentang pemberian makanan bayi dan anak. Yang pertama, tahapannya itu berkoordinasi terkait jadwal kegiatan dengan pimpinan, bidan desa, kepala desa, dan kader posyandu. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan penyuluhan seperti lembar leaflet. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada ibu balita terkait pentingnya pemberian makanan bayi dan anak yang tepat dan sesuai dengan prosedur. Yang keempat, melakukan demonstrasi masak tentang menu gizi seimbang pada ibu bayi dan anak. Adapun tindakannya itu sikap hormat sopan saat berkoordinasi dengan pimpinan, bidan desa, kepala desa, dan kader posyandu sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal. Meminta bantuan kepala desa dan kader posyandu terkait rencana penyuluhan memberikan makanan bayi dan anak merupakan penerapan nilai dasar kolaboratif. Menyesuaikan waktu kegiatan dengan masyarakat atau ibu balita sebagai bentuk penerapan nilai dasar adaptif. Memberikan penyuluhan maksimal dalam hal memberikan materi mengenai garis-garis besar tentang pentingnya pemberian makanan yang tepat dan bergizi seimbang bagi bayi dan anak merupakan penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan. Mempersiapkan alat dan bahan untuk penyuluhan atau penyampaian materi merupakan penerapan nilai dasar kompeten. Membangun kerjasama dengan pimpinan, kepala desa, bidan desa, kader posyandu, dan ibu balita memberikan materi penuh dengan ketenangan merupakan penerapan nilai dasar harmonis. Serta bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, cermat, terbuka, disiplin waktu, serta menyampaikan materi yang berdasarkan fakta merupakan penerapan nilai dasar akuntabel. Cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman ada saran atau masukan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Isnon, tadi melakukan kegiatan pemantauan koordinasi dan persiapkan alat dan bahan. Ya, oke, bagus ya Bu ya. Contohnya sikap hormat, kompeten, berorientasi pada pelayanan, menyampaikan hasil pemantauan akuntabel. Lakukan, oke, bagus sekali apa yang dibuat oleh Bu Ines ya. Sisa kata kuncinya ada adaptif, berorientasi pelayanan.
harmonis, akuntabel, loyal, kolaboratif, adaptif, orientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal. Ya, jadi semua nilai-nilainya tidak dipaksakan ya, jadi semuanya sesuai dengan kata kuncinya, kemudian internalisasi nilai-nilai yang ada, sudah sesuai dengan indikator nilai dari nilai-nilai berakhlak. Oke, keren sekali Bu Ainun. Terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih Bu. Ya. Oke, Pak Muhrim, silakan Pak Muhrim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share screen, Bu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan matriks aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Yang pertama itu mengelola dan memonitoring data CASN calon aparatur sipil negara dan P3K melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Yang pertama, tahapan pertama yaitu melakukan pengecekan keabsahan data calon aparatur sipil negara dan P3K melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Uraian aktualisasi akhlaknya yaitu untuk berorientasi pelayanan, yakni tepat waktu dalam pengelolaan data calon aparatur sipil negara dan P3K, kemudian akuntabel, cermat dalam melakukan pengecekan data CASN P3K, kemudian kompeten, yakni mengutamakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikutnya harmonis, yakni melakukan diskusi jika ada data yang tidak sesuai. Loyal, menjaga rahasia data calon aparatur sipil negara dan P3K. Kemudian adaptif dengan bertindak proaktif. Yang terakhir kolaboratif, terbuka dan bekerja sama. Untuk tahapan kedua, yakni pemberian nomor SK dan pencetakan SK calon aparatur sipil negara dan P3K untuk ditandatangani Bupati. Adapun uraian aktualisasi akhlaknya yakni ada 3, yakni berorientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan publik, yang dalam hal ini calon aparatur sipil negara dan P3K. Kemudian kedua, akuntabel, bertanggung jawab terhadap waktu penerbitan SK calon aparatur sipil negara dan P3K. Yang terakhir, kolaboratif, yakni bekerja sama dengan Bupati agar penandatanganan SK calon aparatur sipil negara dan P3K dapat selesai tepat waktu. Untuk kegiatan kedua, yakni melakukan rekapitulasi data pensiunan tahun 2020 dan 2021. Untuk tahapannya, tahap pertama, mengambil dan mengumpulkan berkas pegawai pensiunan. Adapun tindakan berakhlaknya yaitu 1, berorientasi pelayanan yang ditunjukkan dengan bersikap ramah setiap kali melakukan pelayanan kepada para pegawai pensiunan. Akuntabel, bertanggung jawab terhadap data-data pegawai pensiunan. Kemudian kompeten, mengutamakan tugas dengan pelayanan terbaik, serta harmonis menjaga hubungan baik dengan para pegawai pensiunan. Loyal, itu menghargai dan menghormati setiap orang yang datang mengurus pendaftaran untuk pensiunan. Adaptif, cepat tanggap jika berkas-berkas pensiunan ada yang bermasalah. Yang terakhir, kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang baik dengan para pegawai pensiunan yang hendak mengurus pendaftaran pensiunan. Kemudian tahap yang kedua, melakukan rekapitulasi data pensiunan di Microsoft Excel. Adapun nilai berakhlaknya yakni akuntabel, di mana saya melaksanakan tugas dengan disiplin. Kemudian kedua, kolaboratif, yakni saya bekerja sama dengan atasan ataupun teman sekantor agar data-data yang dihasilkan itu absah ataupun benar. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhrim. Jadi tadi juga sudah disampaikan ya beberapa kata-kata kuncinya, berikut dengan implementasi nanti apa yang akan diimplementasikan nantinya ya Pak ya.
Baik, selanjutnya Ibu Ika Arista, MDK, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas saya tentang keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ASN yaitu berakhlak. Kegiatan pertama persiapan, melapor dan meminta arahan terkait rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor. Yang saya gunakan untuk konsul ada rancangan aktualisasi, keterkaitan dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Kak, maaf saya potong, Kak. Iya. Tidak tampil tak, Kak? Tugas Nggak tampil, Dek. Ibu Ika. Oh iya, tunggu Ibu. Di stop dulu, sayang. Di stop dulu, dibuka dulu filenya baru di-share ya. Dibuka dulu filenya baru di-share. Apakah sudah tampil Ibu layarnya? Sayang belum tampil. Ibu Ika buka aja dulu, buka dulu di komputernya. Nanti setelah terbuka filenya baru di-share. Jangan dibuka di file ya. Jadi biasanya tidak terbuka, sayang. Oh, buka dulu filenya. Sudah ada Ibu? Sudah muncul Ibu? Sudah, ada nih, Kak. Sudah, Dek. Sudah lanjut. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ASN yaitu berakhlak. Kegiatan pertama persiapan, tahapannya melapor dan meminta arahan terkait rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor. Menggunakan rancangan aktualisasi, nilai yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, melakukan koordinasi dengan mentor dengan ramah dan sopan. Yang kedua, berkoordinasi dengan bagian manajemen rumah sakit. Nilai berakhlaknya kolaboratif, melakukan kerjasama dengan pihak manajemen terkait kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, konsultasi dengan kepala ruangan dan rekan sejawat tentang rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan di ruangan perinatologi. Nilainya yaitu berorientasi pelayanan, melakukan konsultasi dengan ramah dan sopan. Yang kedua, harmonis, menghargai kepala ruangan dan rekan sejawat dengan berkonsultasi tentang rencana aktualisasi yang diangkat. Kegiatan kedua, mengadakan tempat laktasi. Subkegiatannya mencari bahan-bahan tepat guna untuk pembuatan pojok ASI yang sederhana. Hasilnya yaitu tempat menyusui atau pojok ASI. Nilai yang terkandung adalah adaptif, berinovasi dengan bahan tepat guna untuk dimanfaatkan dalam pembuatan pojok ASI. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pojok ASI kepada Ibu Nifas. Subkegiatannya mengumpulkan data tentang pentingnya pojok ASI, hasilnya data, nilai yang termasuk di dalamnya yaitu kompeten, mencari bahan tentang pentingnya pojok ASI untuk meningkatkan pengetahuan melaksanakan tugas ini dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, menyusun data tentang pentingnya pojok ASI dan ASI. Hasilnya yaitu leaflet, nilai yang terkandung akuntabel, membuat leaflet dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, adaptif, mampu berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam pembuatan leaflet. Subkegiatan ketiga, membagikan leaflet dan mensosialisasi tentang pojok ASI dan ASI. Hasilnya yaitu sosialisasi. Nilai yang terkandung berorientasi pelayanan, melakukan sosialisasi dengan ramah dan solutif
dalam menjawab kebutuhan Ibu Nifas terkait pojok ASI. Yang kedua, harmonis, melakukan sosialisasi dengan penuh tanggung jawab tanpa membeda-bedakan status, agama, suku, dan lainnya pada Ibu Nifas. Yang ketiga, kompeten, melaksanakan sosialisasi dengan penuh tanggung jawab dan kualitas terbaik. Yang keempat, evaluasi. Subkegiatannya melakukan pengawasan dalam penggunaan pojok ASI, hasilnya hasil evaluasi, nilai yang terkandung akuntabel, melaksanakan pengawasan dengan penuh tanggung jawab, dan dengan kualitas kinerja terbaik. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala ruangan dan petugas UP Perinatologi dalam pengawasan penggunaan pojok ASI. Di sini kita memiliki saran dan masukan untuk memperbaiki apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Nilai yang terkandung kolaboratif, bekerjasama secara sinergi dengan rekan sejawat dalam melakukan pengawasan penggunaan pojok ASI. Yang ketiga, melihat hasil pengawasan penggunaan pojok ASI, diperoleh hasil nilai yang terkandung berorientasi pelayanan. Dengan adanya pojok ASI ini dapat memberikan kenyamanan ibu saat menyusui. Sekian pemaparan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan, mohon dikoreksi ada kesalahannya. Oke, baik. Ibu Ika ya, Ibu Ika juga tadi sudah baik sekali. Terima kasih Ibu Ika. Lanjut Ibu Nur Hidayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya teman-teman, sudah terlihat? Untuk deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang ada di instansi. Yang pertama, untuk kegiatan pertama pengoperasian aplikasi TEPRA. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan admin pendamping pada bagian administrasi pembangunan Setda Pemda Banggai Kepulauan terkait pengoperasian aplikasi. Yang kedua, mempersiapkan data yang akan diinput. Yang ketiga, melakukan penginputan data sesuai arahan. Kemudian yang keempat, penyetoran data hasil penginputan kepada admin pendamping pada bagian administrasi pembangunan Setda Pemda Banggai Kepulauan. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah sikap hormat dan sopan saat berkoordinasi atau berkonsultasi sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal. Melaksanakan tugas yang diberikan guna tercapainya penilaian kinerja OPD atas realisasi TEPRA pada bagian administrasi pembangunan Pemda Banggai Kepulauan sebagai bentuk penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan. Melakukan konsultasi dengan admin pendamping TEPRA pada bagian administrasi pembangunan Setda Pemda Banggai Kepulauan terkait tata cara pengoperasian aplikasi sebagai bentuk penerapan nilai dasar adaptif. Meminta kelengkapan data SP2D yang akan diinput dari bendahara sebagai bentuk penerapan nilai dasar kolaboratif. Melakukan penginputan secara teliti dan sesuai data yang ada sebagai bentuk penerapan nilai dasar kompeten. Melapor kepada atasan terkait kesesuaian data yang diinput sebagai bentuk penerapan nilai dasar harmonis. Dan yang terakhir, menyelesaikan penginputan dan penyetoran data hasil inputan tepat waktu sebagai bentuk penerapan nilai dasar akuntabel. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu peningkatan pemahaman penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan. Untuk kegiatannya, yang pertama bertanya kepada operator aplikasi terkait tata cara penggunaan aplikasi. Yang kedua, mencari tutorial penggunaan aplikasi di internet. Yang ketiga, merencanakan pembuatan buklet tata cara penggunaan aplikasi yang mudah dipahami. Yang keempat, mempersiapkan data dan bahan pembuatan buklet. Yang kelima, mempraktekkan hasil peningkatan pemahaman penggunaan aplikasi. Kemudian keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah yang pertama, berusaha meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi sebagai bentuk penerapan nilai dasar kompeten, memanfaatkan teknologi dengan membrowsing tutorial penggunaan aplikasi di internet sebagai bentuk penerapan nilai dasar adaptif, sikap hormat dan sopan saat berkoordinasi sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal, bekerja sama dan
bekerja sama dengan operator aplikasi untuk mempersiapkan data dan bahan pembuatan buklet sebagai bentuk penerapan nilai dasar kolaboratif. Pembuatan buklet ini bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi sebagai bentuk penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan. Belajar tata cara penggunaan aplikasi bersama rekan kerja sebagai bentuk penerapan nilai dasar harmonis. Dan yang terakhir, berusaha mengimplementasikan hasil peningkatan pemahaman penggunaan aplikasi sebagai bentuk penerapan nilai dasar akuntabel. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi sudah bagus Ibu Nur Hidayah, juga sama ya, 2 kegiatan dengan menginternalisasikan nilai berakhlak. Oke, selanjutnya Ibu Subeti, silakan. Terima kasih Bu, izin share. Sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nilai-nilai berakhlak keterkaitan dengan kegiatan saya. Yang pertama itu, kegiatan pertama yaitu penerimaan dan penyimpanan obat dan DMHP. Tahapannya, barang yang baru diantar kurir distributor harus dipastikan dalam kondisi baik. Yang kedua, pastikan keaslian faktur dengan melakukan pemeriksaan nama distributor, alamat distributor, dan stempel bahasa distributor. Yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah, sedia pakai yang dikirim dengan surat pemesanan dan faktur. Kemudian, lakukan pemeriksaan fisik sediaan farmasis, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dikirim meliputi kemasan sekunder dan kemasan primer. Kemudian, jika sediaan farmasis dan alat kesehatan dan DMHP yang diterima sesuai dengan ketentuan poin 1-4, maka segera disimpan dengan kaidah penyimpanan. Kemudian, sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat, bentuk sediaan, liquid, semi-solid, dan solid, stabilitas obat dipengaruhi oleh suhu, cahaya, dan kelembapan, serta disusun berdasarkan abjad. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran obat memakai sistem FIFO atau FIFO. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak, sikap harmonis, sopan, dan tekanan saat berkoordinasi dengan kurir sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal, kemudian membangun kerjasama yang baik dengan distributor merupakan penerapan dari nilai kolaboratif, serta memastikan keaslian faktur dan melakukan pemeriksaan nama distributor dan alamat distributor sebagai bentuk penerapan nilai adaptif, melakukan pemeriksaan fisik sediaan farmasis dan DMHP sebagai bentuk penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan, kemudian dengan kita membuat dan mempersiapkan pengadaan obat dan DMHP merupakan bentuk penerapan nilai dasar kompeten, membangun kerjasama antar pimpinan dan distributor, dalam hal ini PBF atau pedagang besar farmasis, serta membantu proses penyimpanan merupakan penerapan nilai harmonis. Kemudian keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin merupakan bentuk penerapan akuntabel. Kegiatan kedua yaitu melakukan pelaporan mutasi vaksin COVID-19. Yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan pengelola obat puskesmas dan jurim puskesmas. Yang kedua itu merekap pengeluaran vaksin harian, kemudian menginput jumlah mutasi vaksin. Selanjutnya yaitu melaporkan ke provinsi data hasil mutasi vaksin. Nilai yang terkait, sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan saat berkoordinasi dengan pengelola obat puskesmas sebagai bentuk penerapan nilai loyal, membangun kerjasama yang baik dengan pengelola obat puskesmas merupakan bentuk penerapan nilai dasar kolaboratif, serta memastikan data mutasi vaksin dengan melakukan pemeriksaan stok opname vaksin sebagai bentuk penerapan nilai adaptif, melakukan pemeriksaan ketersediaan vaksin sebagai bentuk penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan. Dengan kita membuat dan mempersiapkan pengadaan vaksin merupakan bentuk penerapan nilai dasar kompeten, membangun kerjasama dengan pimpinan dan pengelola obat puskesmas dan juri merupakan penerapan nilai dasar harmonis,
serta terkait dengan pelaksanaan tugas yang bersifat jujur, bertanggung jawab, dan disiplin merupakan penerapan nilai dasar akuntabel. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah Ibu Subeti. Terima kasih ya Bu. Betul, juga sudah selesai dengan nilai-nilai berakhlak. Baik, selanjutnya maaf ya saya tidak aktifkan kamera soalnya silau sekali di tempat saya ini. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Pak Devrianto Lateken. Silakan Pak Dev. Nah, jadi ini nanti bisa digunakan pada saat aktualisasi ya teman-teman. Seperti itu cara menginternalisasikan nilai 7 nilai tadi. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Devrianto, silakan. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share Bu. Maaf Ibu, saya kasih untuk tahu dengan apa ini agenda 1 atau wacana pemaparan biasa Bu. Jadi di sini kita lihat bahwasanya deskripsi nilai-nilai berakhlak yaitu pertama melakukan kegiatan 1 pembuatan tulisan di medsos untuk tidak melakukan perkumpulan di atas jam 10 malam di tempat-tempat yang biasa terdapat potensi gangguan timbul tranmas. Tahapan kegiatan 1. Mengkonsultasikan ide kegiatan pada mentor. 2. Menjalankan ide yang telah disetujui. 3. Menginformasikan kepada masyarakat lewat medsos untuk tidak melakukan perkumpulan di atas jam 10 malam di tempat-tempat yang berpotensi gangguan timbul tranmas. Yang keempat, melakukan patroli. Nilai-nilai berakhlak yang terkandung yaitu sebelum melaksanakan kegiatan, saya akan berkonsultasi dengan mentor terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan kegiatan saya secara terperinci agar supaya dapat dengan mudah untuk dipahami pimpinan sebagai perwujudan nilai loyal. Kemudian menjalankan ide yang telah disetujui merupakan nilai kompeten dan menginformasikan kepada masyarakat lewat medsos untuk tidak melakukan perkumpulan di tempat-tempat yang berpotensi gangguan timbul tranmas. Nilai ini harmonis. Setelah itu kami melakukan patroli sebagai perwujudan nilai berorientasi pelayanan. Kegiatan yang kedua yaitu menganalisa tempat-tempat yang menjadi potensi gangguan timbul tranmas. Yang pertama, kegiatannya yaitu tahapan kegiatan 1. Berkonsultasi dengan mentor anggota Satpol PP. 2. Meminta laporan kepada anggota hasil analisa tempat-tempat yang berpotensi gangguan timbul tranmas. 3. Melakukan patroli. Keterkaitannya yaitu berkonsultasi dengan mentor dan anggota agar supaya terwujudnya kerjasama dan mendukung program pemerintahan yang bersih. Nilai ini termasuk dalam nilai loyal dan kolaboratif. Selanjutnya meminta hasil laporan kepada anggota mengenai hasil analisa tempat-tempat yang berpotensi gangguan timbul tranmas merupakan perwujudan nilai harmonis, yaitu adanya kerjasama antar anggota dalam mencegah masalah. Kegiatan ketiga yaitu membagikan selebaran untuk menginformasikan bahwasanya Satpol PP Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyediakan layanan tempat pengaduan yaitu melalui Google Site. Tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor dan staf. Yang kedua, turun lapangan dan bekerja sama dengan anggota Satpol PP untuk membagikan brosur. Keterkaitannya yaitu berkonsultasi dengan mentor dan staf merupakan bentuk kolaboratif yang bisa lebih meningkatkan etos kerja. Turun lapangan dan bekerja sama dengan anggota Satpol PP untuk membagikan brosur merupakan wujud nilai harmonis agar supaya bisa lebih terjalin kedekatan antara anggota Satpol PP dan masyarakat dan berkurangnya kebencian terhadap Satpol PP secara umum. Yang keempat, bekerja sama dengan masyarakat setempat menghimbau kepada mereka agar bisa melaporkan kepada petugas apabila menemukan potensi gangguan timbul tranmas, dalam hal ini adalah petugas Satpol PP. Tahapan kegiatan yaitu berkonsultasi dengan atasan dan mentor. Kedua, merespon setiap laporan masyarakat dan memfilter setiap informasi. Ketiga, melakukan patroli. Kegiatan kali ini di mana saya akan menghimbau atau mensosialisasikan program kerja saya agar supaya masyarakat dan Satuan Polisi Pamung Praja bisa bekerja sama dalam menangani masalah potensi gangguan timbul tranmas di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Nilai yang terkandung dalamnya adalah kolaboratif. Merespon setiap laporan masyarakat merupakan perwujudan nilai berorientasi pelayanan serta melakukan patroli. Cukup sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Devri, nanti mungkin bisa digali lagi beberapa nilai-nilai berakhlaknya ya, sehingga kaya akan nilai-nilai. Nanti ke depannya khusus untuk internalisasi nilai. Tapi sudah sangat bagus sekali Pak Devri. Ya, jadi semua sudah menggambarkan nilai-nilai berakhlak. Baik, terima kasih. Lalu Ibu Astuti Handayani, silakan. Ya Bu, izin share screen Bu. Izin bertanya Bu, sudah nampak Ibu? Belum sayang, belum ada. Saya belum lihat ininya. Nah, ya bawa aja. Pakai saja. Berapa? Mobil apa? Oh ya, anunya. Ayo bawa. Pakai saja semuanya. Kalau ada uang kasih saja dulu. Iya, ambil saja. Gimana? Orang ini tuh dia semua tidak ada yang cowok, dia kasih tinggal. Ya Bu. Oke, silakan Ibu Astuti, silakan. Ya, kegiatan pertama perencanaan kegiatan dan menyusun bahan materi orientasi kader Posyandu. Tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas sebagai mentor, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN dan peran kedudukan ASN yaitu berorientasi pelayanan berupa responsivitas dan kualitas, akuntabilitas, kejelasan target dan transparansi kepada mentor, kemudian kompeten, kerja terbaik, learning ability, harmonis, peduli, selaras, loyal, yaitu dedikasi dan kontribusi, kemudian adaptif, antusias terhadap perubahan dan proaktif, kolaboratif, itu kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kedua, menentukan metode pelaksanaan kegiatan keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yaitu kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kemudian ketiga, membuat bahan materi orientasi kader. Kemudian keempat, menyurat ke pemerintah desa. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan kegiatan dan membuat leaflet untuk anggota keluarga. Pertama, mengumpulkan bahan referensi, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kompeten, kinerja terbaik dan lainnya ability, loyal, dedikasi dan kontribusi, kemudian adaptif, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Kemudian memilih desain leaflet, membuat dan mencetak leaflet, kemudian mempersiapkan alat dan bahan kegiatan, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas berupa tanggung jawab, kompeten, kinerja terbaik, learning ability, kemudian loyal, itu dedikasi dan kontribusi, adaptif, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan orientasi kader Posyandu. Pertama, melaksanakan pretest, keterkaitan dengan nilai dasar ASN ini adalah berorientasi pelayanan, yaitu responsivitas, kualitas, akuntabilitas, kejelasan target, dan transparan, kemudian kompeten, berupa kinerja terbaik dan learning ability, harmonis, peduli, selaras, loyal, adaptif, kolaboratif, itu kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kemudian kedua, melaksanakan orientasi kader Posyandu. Yang ketiga, melaksanakan post-test yang keterkaitan dengan nilai dasar ASN dan peran kedudukan ASN ini sama, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu responsivitas, kualitas, kemudian akuntabilitas, kejelasan target, transparan, nilai kompeten yaitu kinerja terbaik dan learning agility, nilai harmonis yaitu peduli dan selaras, kemudian nilai loyal, dedikasi dan kontribusi, nilai adaptif, antusias terhadap perubahan dan proaktif, kolaboratif yaitu kesediaan kerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu. Lalu tadi juga sudah sangat baik ya. Lalu yang belum siapa tadi ya? Bu Fildesi belum ya? Oke. Bu Sari, yang belum Bu Sari, Bu Fildesi sudah? Oh, Hafiz juga belum. Ya. Bu Fildesi sudah? Oh, belum ya? Oh, belum. Oke.
Ya, jadi masih ada 3. Oke, yang masih ada 2. Sudah. Soalnya slow sekali dari situ. Silakan. Ibu terkendali dengan jaringan, Bu? Nih, silo kan? Silo sekali jaringan. Di sini silo. Ibu Phil sudah? Bu Phil Desi? Ibu, izin share Ibu. Oh, oke, sayang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Maaf Ibu, saya di sini lebih ke tupoksi saya di bagian perawat. Jadi di sini yang saya ambil belum bagian yang isu yang saya angkat, tapi bagian prakteknya Ibu. Jadi saya ambil kegiatan pertama, melakukan anamnesa pada pasien. Tahap kegiatan, menyambut pasien dengan ramah dan mempersilakan pasien untuk duduk. Kemudian tahap kedua, petugas mengkaji tentang kenyamanan pasien, menanyakan dan memeriksa identitas pasien, menanyakan keluhan utama, kemudian menanyakan riwayat kesehatan sebelumnya, melakukan pemeriksaan tanda vital, mencatat hasil pemeriksaan status pasien. Pada status pasien, petugas konsul pada dokter agar pasien dapat diberikan terapi. Kemudian pada kegiatan yang kedua, melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di sini saya mulai dari mempersilakan pasien untuk duduk dengan tenang, menjelaskan pada pasien tindakan dan pemeriksaan yang akan dilakukan, melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien, menyampaikan hasil pemeriksaan dan mencatat di lembar status pasien, memberikan pendidikan kesehatan terkait hasil pemeriksaan dan melaporkan pada dokter terkait hasil pemeriksaan agar diberikan terapi medis. Di sini keterkaitan dengan nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, diperlihatkan pada petugas yang menyambut pasien dengan mempersilakan untuk duduk agar pasien merasa nyaman. Kedua, akuntabel, melakukan pemeriksaan lalu mencatatnya sebagai dokumentasi dan disampaikan pula kepada pasien. Kemudian ketiga, kompeten, memberikan penkes terkait hasil pemeriksaan dan riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Yang kemudian harmonis, petugas mengkaji tentang kenyamanan pasien, dan loyal, petugas melakukan pengkajian identitas pasien agar jangan sampai terjadi kesalahan. Kemudian adaptif, petugas mengkaji dan memeriksa pasien dengan menyesuaikan kondisi pasien. Dan kolaboratif, perawat berkolaborasi dengan dokter di mana menyampaikan hasil pemeriksaan pada dokter dan konsultasi agar pasien dapat diberikan terapi medis. Jadi demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bu Devil Desi juga sudah bagus ya. Cuma nanti jadi tidak perlu dipaksakan semua nilai berakhlaknya masuk ya. Yang penting sesuai dengan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Ya, jadi kadang-kadang kan peserta ingin maksa semua 7 nilai itu bisa masuk ya. Jadi nggak mesti seperti itu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kegiatan dan tahap kegiatannya. Baik, terima kasih Bu Desi. Lalu Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz. Izin share screen, Bu. Izin Bu, apakah ada suara ini? Ada, Kak, ada. Izin Bu, di sini saya ingin menjelaskan rancangan evaluasi nilai-nilai berakhlak
Saya ambil dari terpilih 3 di atas adalah memakai sistem toll gate dalam pembelian tiket di pelabuhan. Pertama, melakukan kegiatan kerjasama dengan dinas provinsi setempat buat sistem pembelian tiket secara online dan melakukan sistem zona keluar masuk kendaraan. Hasilnya, pelaksanaan pembuatan toll gate berkelanjutan memberikan kemudahan pada saat pembelian tiket sesuai tanggal kita. Ketiga, meningkatkan kelancaran dan kenyamanan di pelabuhan Tarakan. Nilai dasar berakhlaknya memberikan pelayanan maksimal di pelabuhan dengan menerapkan sistem zonasi keluar masuk kendaraan merupakan penerapan nilai berorientasi pelayanan. Laksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab merupakan nilai dari pengalaman. Inovasi membuat kelancaran dan kenyamanan di pelabuhan nilai dari kompeten. Namun lingkungan kerja yang kondusif bentuk nilai dari harmonis, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa memperbaiknya berimpact maupun nilai dari loyal. Bangun lingkungan dengan kontrol maupun PKPF dan selalu bersikap aktif untuk nilai dari adaptif. Minta saran dan rekomendasi terkait cara pembuatan toll gate di pelabuhan untuk nilai dari kolaboratif. Yang kedua, memperluas lapangan parkir di pelabuhan Tarakan. Untuk tahapan kegiatannya belum tersedianya lapangan parkir motor, analisis kebutuhan ruang parkir di pelabuhan Tarakan. Untuk hasilnya memberikan kenyamanan bagi pengendara motor. Kedua, menambah jumlah daya tampung parkir di pelabuhan Tarakan. Untuk nilai berakhlaknya memberikan pelayanan maksimal dan selalu ramah dengan penumpang, bahkan sistem zonasi keluar masuk kendaraan merupakan penerapan nilai berorientasi pelayanan. Laksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab merupakan nilai dari akuntabel. Berinovasi membuat kelancaran dan kenyamanan di pelabuhan nilai dari kompeten. Bangun lingkungan kerja yang kondusif untuk nilai dari harmonis. Menjauhkan diri dari hal-hal yang rusak nama baik ASN baik sifat maupun sikap untuk nilai dari loyal. Bangun lingkungan dengan pegawai dan selalu bersikap aktif untuk nilai dari adaptif. Meminta saran dan rekomendasi terkait dengan kebutuhan ruang parkir di pelabuhan untuk nilai dari kolaborasi. Sekian Bu, presentasi dari saya. Ya, sama dengan ya tadi ya, saya rasa sudah bagus juga ya Pak Hafiz. Ya, Pak Hafiz ya juga tadi sama nilai-nilainya nanti lebih digali lagi, lebih banyak lagi nilai-nilai kalau misalnya ada keterkaitan nilai dari ketujuh nilai berakhlak ya, khususnya di bidang perhubungan. Baik, saya kira cukup Pak Hafiz. Lalu Bu Sari Wardani silakan. Ya baik, terima kasih Bu, izin share. Silakan deh. Ya, deskripsi dan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, kegiatannya mendemonstrasikan cara menyusui yang benar. Tahapannya, koordinasikan dengan pemimpin terkait kegiatan yang akan dilakukan, kemudian berkoordinasi terkait jadwal kegiatan. Setelah jadwal kegiatan ada, kita kolaborasi dengan bidan-bidan desa, kemudian menyiapkan alat dan bahan, lalu melakukan demonstrasi cara menyusui yang benar. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, sikap hormat, sopan saat berkoordinasi dengan pemimpin sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal, meminta bantuan kepada bidan-bidan desa untuk mengumpulkan ibu hamil dan pasca bersalin terkait rencana demonstrasi merupakan penerapan nilai dasar kolaboratif, menyesuaikan waktu kegiatan dengan masyarakat ibu hamil sebagai bentuk penerapan nilai adaptif, memberikan pelayanan maksimal dalam hal memberikan materi mengenai cara menyusui yang benar merupakan penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan. Mempersiapkan alat dan bahan untuk mendemonstrasi merupakan penerapan dari nilai dasar kompeten, membangun kerjasama dengan bidan-bidan desa, ibu hamil, dan pasca bersalin, memberikan materi dengan penuh ketenangan merupakan penerapan nilai dasar harmonis, serta bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, cermat, disiplin waktu, serta penyampaian materi yang berdasarkan fakta merupakan penerapan nilai dasar akuntabel.
Kegiatan yang kedua yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan ibu hamil ANC antenatal care di Posyandu. Yang pertama, berkoordinasi terkait jadwal kegiatan dengan pimpinan, bidan desa, dan juga kadar Posyandu. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara head to toe. Yang keempat, penyampaian hasil pemeriksaan. Dan yang kelima, konseling mengenai hasil pemeriksaan. Adapun yang nilai-nilai yang terkait yaitu sikap hormat, sopan saat berkoordinasi dengan pimpinan sebagai bentuk penerapan nilai dasar loyal, meminta bantuan kader dan bidan desa terkait rencana pemeriksaan ibu hamil merupakan penerapan nilai dari kolaboratif, menyesuaikan waktu kegiatan dengan masyarakat ibu hamil sebagai bentuk penerapan nilai dasar adaptif, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan ibu hamil merupakan penerapan dari nilai dasar kompeten, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh merupakan penerapan dari nilai dasar berorientasi pelayanan. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara jujur, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan penerapan nilai dasar dari akuntabel, serta memberikan konseling mengenai hasil pemeriksaan kepada ibu hamil terkait masalah yang terjadi dengan cara sopan, murah senyum, tanpa membedakan status ibu hamil, merupakan penerapan dari nilai dasar harmonis. Demikian, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari ya, Bu Sari aja. Oke, Ibu Sari, semuanya tadi sudah menyampaikan semua penugasan-penugasan tadi kita sudah presentasikan. Jadi saya berharap bahwa semua nilai-nilai yang sudah diinternalisasikan nanti pada saat diaktualisasi juga lebih mencermati kembali beberapa mulai dari kalau ada beberapa misalnya dimulai dari berorientasi pelayanan. Di situ ada definisi. Kemudian ada apa? Ada kata kunci, kemudian ada kode etik, ya kode etik itu semua teman-teman coba kuasai kembali, dibaca kembali, kemudian disesuaikan dengan pekerjaan apa tugas-tugas teman-teman. Intinya adalah semakin banyak nilai-nilai budaya berakhlak diinternalisasikan dalam suatu kegiatan dan tahap kegiatannya, maka aktualisasi itu akan semakin baik ya. Jadi sebelum kita akhir kita evaluasi dulu. Evaluasinya saya lakukan secara acak saja. Kita akan tebak kata ya. Jadi kita akan coba aktualisasikan dengan evaluasi dengan tebak kata ya. Ada beberapa indikator nilai atau kata kunci berakhlak yang akan saya japri ya. Saya akan chat secara pribadi kepada saya akan mulai dari Ibu Isnun ya. Ibu Isnun nanti saya akan kirimkan jawabannya. Nah, nanti Ibu Isnun dari jawaban itu berikan clue ya. Kira-kira clue dari apa nilai yang saya share tadi ya. Bentar ya. Saya mulai dari kata kunci Oke, Isnun silahkan berikan clue kepada teman-teman. Siapa yang akan menjawab terlebih dahulu maka dia akan menjawab yang akan mendapatkan bintang. Silakan, Isnun. Dimulai dari sekarang. Izin suara, Bu. Mic-nya sayang. Ibu maaf. Ini Bu, maaf Ibu. Tadi nggak terlalu Ya. dengar Ibu. Ini yang Ibu jadi kirim yang ini saya kan. kirimkan ini adalah kunci jawabannya. Oh Isnun iya. memberikan clue kepada jawabannya. Oke. Nanti teman-teman yang menjawab, siapa yang menjawab lebih cepat maka dia akan mendapatkan bintang. Oke, silakan. Aku izin bertanya. Maaf, Ibu. Berorientasi begitu Ibu. Nggak mendengar. Izin Bu. Jangan disebut jawabannya. Ya, bukan jawabannya. Ibu maaf, nggak terlalu paham. Izin Bu, mikrofonnya Ibu nggak? Suaranya Ibu ya. Oh, baik teman-teman.
kata kuncinya itu adalah ini enggak apa nih? Ibu, maaf, Ibu kurang paham Sorry. bagaimana. Misalnya contohnya gini ya, misalnya kode etik dari berorientasi pelayanan. Ayo cepat. Oh iya mengerti Bu. Isman bilang, oh ini keterkaitan kalau misalnya titik-titik orang harus seperti apa gitu. Seperti itu ya. Oh iya. Silakan. Oh iya Ibu, baik Bu, makasih Bu. Baik teman-teman, clue-nya yaitu memberikan pelayanan yang nyaman dan aman kepada. Langsung dijawab saja secara blitz ya. Muhrim silakan langsung dijawab. Apa Muhrim? Pelayanan Bu. Belum pas. Lagi. Ibu, ganti kata kuncinya, ganti clue-nya. Clue-nya yaitu melayani dengan hati. Harmonis. Nah, masih. Loyal, Bu. Kan. Ganti kata kuncinya. Jadi ini merupakan panduan perilaku dari berorientasi pelayanan. Nah, coba apa dong? Apa ya? Apa? Ayo dibaca kembali dong emosinya, panduan perilaku. Kualitas dan kepuasan, Bu. No. Sekali lagi hospitality. Ada yang tahu? Apa dong? Hospitality. Apa semua kode etik dari atau panduan perilaku dari berorientasi pelayanan? Apa? Sebutkan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cekatan. Ramah ya. Jadi yang dapat bintangnya Pak Muhrim ya. Tadi ramah ya. Jadi yang disampaikan Ibu Isnun adalah ramah. Oke, saya sekarang ke Pak Muhrim. Oke, Pak Muhrim. Tunggu ya, Muhrim. Saya pindah nilai deh, nilainya ya. Akuntabel. Oke, silakan. Apa dong Pak Muhrim? Ya, jadi ini adalah nilai akuntabel. Ya, sekarang saya saja yang memberi clue, teman-teman yang jawab. Ini adalah nilai dari akuntabel di mana bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Cepat. Lagi ya. Lalu Oke, Ika apa? Akuntabel, Bu. Tidak menyalahgunakan wewenang. Salah. Akuntabel tadi yang bilang akuntabel siapa? Bukan Ibu. Muhrim ya. Oke. Muhrim tadi ya dapat bintang lagi. Oke, saya pindah ke nilai kompeten ya. Kompeten. Baik, berhasil. Saya kirim lagi ke Pak Muhrim ya. Oke, coba Pak Muhrim kasih kata kunci. Ayo. Cepat nih, semua habis waktunya. Kalau kita mau berhasil dan titik-titik harus bekerja keras, apa? Terbaik, berhasil. Kinerja terbaik.
Lain. Yang lain? Kompeten meningkatkan kualitas Kompeten diri. lain. Ya, bagian dari kompeten apa? Meningkatkan kualitas diri. Ahli Ibu Isnun ya tadi ya. Sukses. Iya Ibu, saya. Oke, Ibu Isnun. Oke. Baik, satu lagi nilai loyal ya. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini kalau kita berjanji, maka kita adalah orang yang sangat komitmen. Isnun lagi ya. Oke. Ibu Isnun lagi. Ibu Isnun sudah 2 kali dapat bintang, Ibu ya. Lalu di kolaboratif. Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya Kesediaan bekerja sama. Iya, bekerja sama. Oke, siapa yang bekerja sama tadi? Kerjasama. Nur Hidayah. Ibu? Nur Hidayah. Nur Hidayah. Oke. Karena tadi yang 2 kali menyebutkan maksudnya yang berulang atau 2 kali tadi menjawab pertanyaan, maka saya nobatkan Ibu Isnun sebagai bintang berakhlak untuk kelompok kita. Kita beri aplaus untuk Ibu Isnun. Terima kasih ya, manis sekali senyumnya Ibu Isnun ini ya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya, tapi semuanya semua bintang berakhlak ya. Cuma untuk permainan ini dimenangkan oleh Ibu Isnun sekalian dengan evaluasi ya. Evaluasi terhadap nilai-nilai berakhlak. Jadi teman-teman sekalian nanti kembali lagi direview kembali ya nilai-nilai yang itu, karena ini sangat menentukan dari aktualisasi. Bagus atau tidaknya aktualisasi itu ditentukan dari teman-teman bagaimana menggali nilai-nilai berakhlak yang ada pada tahapan kegiatan dan kegiatan. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa berorientasi pelayanan adalah definisinya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Apa kata kuncinya? Responsivitas, kualitas, kepuasan. Nah, kemudian kode etiknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Saya ingin teman-teman mengucapkan kalimat afirmasinya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Say. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat. Oke, lalu untuk akuntabel, kami berkomitmen, kami saling peduli menghargai perbedaan. Kami saling peduli menghargai perbedaan. Lalu loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, lalu apalagi adaptif, kami terus berinovasi dalam menggerakkan untuk menghadapi perubahan. Oke, kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Oke ya teman-teman, sekali lagi nanti tolong diulang-ulang terus karena ini adalah afirmasi, jadi itu akan menjadi sesuatu yang terengker di kepala sehingga terinternalisasi dengan baik dan sehingga menjadi habit ya. Oke, baik, tadi sudah kita review beberapa penugasan asinkronus, kemudian kita evaluasi. Saya yakin dan percaya semuanya adalah orang-orang yang berakhlak ya, teman-teman yang berakhlak. Sukses selalu. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya, selama kita berinteraksi selama 5 jam pelajaran ya, 5 jam pelajaran dimulai dari pembelajaran pertama dan hari ini 3 jam pertama. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.